Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, edisi Kamis 30 Mei tahun 2024. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih-Mu yang Kau alirkan pada pagi hari ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan jiwa kami, agar mampu untuk merenungkan sabda-Mu pada pagi hari ini, yang menjadi pedoman dan arah kehidupan kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa bahagianya jika mata kita bisa melihat, apalagi jika kita mampu melihat Tuhan Yesus. Melihat segala kebaikan dan berkat yang senantiasa dialirkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya akan menumbuhkan sukacita dan kebahagiaan. Melihat segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya akan mendatangkan sukacita. Namun pertanyaannya, apakah kita mampu melihat itu semuanya dalam kehidupan kita? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Dia memanggil Yesus dengan penuh kepercayaan. Dia berdoa dengan sebuah seruan, dan ketika ia bertemu dengan Yesus, ia hanya meminta supaya bisa melihat. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sungguh Bartimeus dianugerahi sukacita berlimpah, sebuah permintaan yang amat sangat fundamental dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami kebutaan, dia tidak mampu melihat apa-apa, seakan-akan dunia menjadi gelap. Tetapi ketika dia meminta sesuatu teristimewa supaya dirinya dapat melihat, maka Tuhan pun membuka dan menganugerahkan belas kasih-Nya dengan mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi saudara-saudari yang terkasih, Bartimeus ketika dia meminta dan berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru dengan kepenuhan hati, dengan kedalaman iman. Dia percaya bahwa Yesus mampu membuat dirinya melihat kembali. Sehingga dengan demikian saudara-saudari, Bartimeus dia tidak hanya mampu melihat secara fisik, tetapi juga melihat secara rohani.
dia sungguh melihat kebaikan, yakni Yesus sendiri. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa seperti Bartimius dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memohon rahmat penglihatan. Kadang-kadang ada begitu banyak misteri Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman iman yang ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mampu untuk melihat dan menyadarinya. Kita memohon seperti Bartimius, agar kita dimampukan untuk melihat rahmat Allah yang mengalir dalam hidup kita. Kita memohon agar dimampukan selalu melihat berkat dan rahmat yang mengalir dalam kehidupan kita, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak spektakuler. Kita dimampukan dengan semuanya itu ketika kita mampu untuk melihat rahmat kasih Allah terus-menerus. Kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Rahmat penglihatan, melihat segala peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, anugerah Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Iman kita adalah iman yang senantiasa bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita memohon rahmat sebagaimana Bartimius, supaya kita dapat melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Teristimewa Engkau menyadarkan kami melalui sabda-Mu pada hari ini, agar kami senantiasa menyadari kehadiran kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk bersyukur atas kasih karunia-Mu ini. Semoga iman kami semakin bertumbuh sebagaimana iman Bartimius, memohon selalu rahmat penglihatan dalam kehidupan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.